Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dimas Faruk dalam rangka no praktek sama dengan hoax. Modul yang terakhir yang saya bilang murah, modul UPS DC di video sebelumnya yang saya bilang paling murah. Ini sebenarnya adalah modul controller untuk cas baterai 3,7 volt ya, modul controller cas baterai 3,7 volt. Di sini ada colokan USB, micro USB. Tentunya kalau micro USB itu voltasenya adalah 5 volt. Dan di sini juga ada bisa buat input selain USB. Ya, ini input main, input plus, nanti bisa dipakai ke adaptor, diberi colokan jack DC yang female gitu ya. Ini inputnya bisa nerima sih, intinya bisa nerima. Tentunya kan baterainya kan 3,7 volt ya, baterai 3,7 volt untuk baterainya, dan full charge-nya itu di 4,2 volt. Ini untuk input selain micro USB ini bisa antara 4,5 sampai 8 volt. Itu spek yang saya baca. Tapi selama ini saya pakai inputnya atau casenya menggunakan USB. Ya, kalau teman-teman punya adaptor berarti nanti nyodernya di sini, bikin jack DC input plus input main, pakai jack DC yang adalah jack DC itu, jack DC female. Nanti inputnya bisa pakai adaptor 5 volt sampai 8 volt. Tentunya 8 volt sulit ya dapatnya, mungkin 5 volt yang banyak itu. Oke, di sini bisa dipasang baterai 3,7 volt bekas laptop, bekas baterai laptop itu yang bulat itu. Di paralel lebih banyak lebih baik, dengan catatan tidak melebihi total 20.000 mAh. Jadi kalau kapasitas baterai teman-teman sekitar 2000 mAh gitu ya, kebanyakan kan yang dijual itu, bahkan ada yang di bawah itu. Jadi bisa di paralel 10 biji baterai ya. Dan istimewanya pada modul ini terdapat sebuah trimpot untuk muter-muter sebentar. Artinya daya baterai yang 3,7 volt setelah dicas penuh akan di step up oleh modul ini menjadi di atasnya itu, dan maksimal sampai 27 volt kata speknya. Oke, ini bicara spek-spek aja ya dulu ya. Oke, dan ya kira-kira gitu. Untuk kapasitas arus yang keluar adalah maksimal 2 ampere. Oke, cukup di spesifikasi. Di sini saya sudah rakit dan saya coba nyalakan Huawei HG8245H5. Di sini termakan 0,21 ampere. Ini pada posisi Huawei-nya tanpa beban, cuma dinyalakan aja. Dan saya sudah tes dengan menggunakan modem IndiHome yang terpasang di rumah saya sendiri, bukan di rumah tetangga gitu ya. Ini jalannya sekitar 0,3 sampai 0,4. Itu beban trafik berat. Gak pernah atau hampir jarang, tidak pernah lah, intinya tidak pernah menyentuh sampai 0,5 ampere untuk jalannya. Jadi masih aman, karena maksimal untuk modul ini adalah
2 ampere untuk bebannya gitu ya. Oke. Di sini saya coba hubungkan untuk output modul ke intinya ini seperti apa ya? Avometer lah yang saya rakit sendiri untuk mengecek voltase dan ampere yang keluar. Oke. Kita cabut ini karena kita mau uji coba untuk trim portnya. Jadi bisa dari berapa sampai berapa gitu ya. Kita coba. Ini 12,2 volt saya setting. Ya, bisa diturunkan sampai sekitar 5 volt, 4,5 volt, 43 volt dan alatnya mati. Maksudnya untuk avometer ini cuma bisa berjalan atau bisa menyala di 4 volt sekian. Dan memang sudah seharusnya karena kapasitas baterainya kan cuma 4,2 volt fullnya. Karena ini modul step up ya, bukan step down. Jadi harusnya ngecek di atas itu. Jadi kalau butuh untuk backup menyalakan HTB, jadi setnya di 5 volt, diputar aja ke kiri untuk menaikkan. Terus kita naikkan ke 9 volt yang banyak dipakai oleh switch hub 9 volt ya. Ya, terus kita naikkan ke 12, 17 langsung ini, 23, 24, 26, dan ini adalah batas maksimal 26,9. Jadi tidak jauh dari spesifikasi yang disebutkan. Maksimalnya adalah 27 volt. Ya, jadi 2,69 karena hasil bisa berbeda antara 1 voltmeter dan voltmeter yang lain. Kalau cuma selisih 1 ampere, saya rasa tidak masalah, tidak akan merusak alat. Maksudnya meskipun modem 12 volt diberi 13 volt tidak akan rusak. Gitu ya. Kita turunkan lagi ke 12 volt. Agak sulit karena saya pakai tangan kiri. Ya. Jadi ngeceknya outputnya itu pakai voltmeter ya teman-teman, pakai avometer lah teman-teman. Jangan dicolok ke alat dulu. Itulah sebabnya dengan alat ini meskipun PLN padam, biasanya di sini itu kadang pagi jam 9 sampai jam 4 sore itu saya tidak pernah khawatir tentang koneksi internet IndiHome karena bisa saya pasang UPS DC ke modem IndiHome. Saya set di 12 volt, lebih dikit tidak masalah, 12,6, dan sudah saya uji coba ini menggunakan baterai 5000 mAh. Ini baterainya bukan baterai laptop ya, memang bukan. Ini adalah baterai tablet dari negara tirai bambu. Seperti ini kapasitas seperti inilah baterainya. Kapasitasnya 5000 mAh. Ya, cuma saya modif, saya ambil kabelnya, saya bikin keluar dan saya solder di bagian input baterai. Ya, jadi kalau di cas itu seperti ini, saya cas pakai colokan USB, cas HP saja, tapi paling enggak HP-nya yang colokannya yang 1 ampere lah minimal. Jadi seperti ini kalau posisi ngecasnya ya. Dan ini sudah saya uji coba, itu paling lama membackup. Ini saya pakai untuk backup IndiHome dengan kapasitas baterai yang 5000 mAh, dan ini kebetulan baterainya masih sehat ya, masih sehat dan bisa membackup sekitar 4 jam. Apakah dengan 4 jam itu baterainya mati dan ternyata duluan PLN-nya yang nyala? Nanti saya uji coba untuk backup full terus-terusan gitu ya. Jadi meskipun PLN nyala, saya matikan
eh, untuk mengetes dengan kapasitas 5000 mAh bisa menyala berapa lama gitu ya. Nanti saya tes. Untuk tahu hasilnya silahkan tinggalkan komentar. Itu saja teman-teman, review hasil uji coba saya mengenai modul UPS DC mini yang murah. Maksudnya murah itu dengan harganya yang cuma sekitar, ini saya belinya 12.500 ya, murah 12.500, dan hari ini saya masih order lagi 10 biji. Rencana saya pasang di beberapa alat, saya letakkan satu baterai, satu alat gitu, nanti untuk membackup listrik pada saat padam. Itu aja, saya Dimas Alfaruk dan channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar, dan sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih, salam sehat, sukses, panjang umur, barokah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.